Peace and blessing upon Prophet Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. our building light. Dear brother and sister, is the leader of Islamic boarding school Janatul Firdaus. Abu Ya Tengku Haji Syarifudin Asik Kilim respected Umi and teacher and below parents in this year 20 and 26. We humbly present Menjemput cahaya ilahi dalam mempersiapkan jiwa menuju Ramadan yang diberkati. Hadirin yang dirahmati Allah, memeluk cahaya berarti membersihkan hati kita. Kerinduan Ramadan menyatukan kita semua. Bukan soal makanan, tetapi soal ruang hati yang bersih yang harus disiapkan. Hada nurul iman alladhi yudil tariqa ilal jannah. Ayyuhal ikhwanul akrama, nahmadullah ala hadhihi al-lahdhah al-mubarak qabla Ramadan. Nasta'idu biqalbin nazif wa niyatin sadiqah. Labbaika ya Rahman, kama qala Allah Ta'ala fi surah At-Tahrim al-ayah 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Shadaqallahul azim. how do we immerse in light a dirty glass current of pure water in our busy 20 and 26 screen distract us from clean our heart. Let us discern our soul, removing anger and greed, so Ramadan like an enter freely. Benar sekali jamaah yang dirahmati Allah. Hati yang penuh dendam tidak bisa menampung cahaya Ramadan. Mari kita lakukan taubat nasuha sekarang juga, supaya saat bulan Ramadan nanti hati kita sudah jernih seperti cermin. Jangan sampai hanyalah berbisik, tapi hati masih tertutup. Naam, taharatul qalbi hiyal babul nur, kama qala Allah Ta'ala fi surah At-Tahrim al-ayah 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha. Shadaqallahul azim. Gini aja. Asyamu madrasatut taqwa fi qalbin nakid. Tahhir qulubana bi taubatin shadiqah li Ramadan. Dear brother and sister, at Islamic boarding school Janatul Firdaus, this light marches off with other, our gilding light, our 20 and 26 vision, festival, passion, kindness, and generosity. Through worship, change our character for the better. Visi kita tahun 2026 adalah menjadi manusia yang bermanfaat bagi banyak orang. Hafalan Al-Quran jadi akhlak baik. Ilmu harus jadi solusi untuk masyarakat. Ramadan adalah saat membuktikan bahwa tangan ringan kita rela menolong orang lain. Di saat lembut berdakwah dan kajian jadi rahmat. Kehadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'ahum linnas. Ayyuhas syababul karim, wahaduna mambaul khairi sumu litakunu wasabian tudiyu lil alami bi akhlaqikum. Let us remember Umar bin Khattab, Allah of faith, strong, kind, justice, tender for all. He practices accounting before Ramadan. Check yourself before you are reject. Let us follow his sincerity. Kisah Umar mengajarkan bahwa cahaya ilahi dapat melunakkan hati yang keras. Beliau sering menangis karena dosa. Mari kita tiru hidup sederhana, taat ibadah, dan baik kepada orang miskin. Dan itulah persiapan Ramadan kita tahun 2026. Radhiyallahu anhu kana yahafullahu jiddan. Ayyuhal mu'minun, nuhasib anfusana bi ikhlas. Madza tadaina li Ramadan wa lil qa'i bi rabbi.
ويكافئ مجيء سلطانه اللهم بلغنا رمضان وعنا على صيامه وقيامه يا منور القلوب أنور بنا بنورك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Pergi ke pasar membeli salin. Kue dibeli untuk para santri. Marhaban ya Ramadan kemari. Sambutlah dengan hati yang fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Pantomim ini menceritakan tentang senioritas, di mana semuanya ingin dihormati. Salah satu cara untuk menghilangkan itu semua adalah menonton pertunjukan ini. Semoga pantomim ini menjadi solusinya. Inilah dia, Asofis 703. Selamat menyaksikan. Hijau burung-burung menyambut mencari pagi, indah dan berseri.
Santri-santri kita yang wabarakatuh. Baiklah, kepada seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya sebagai santri Jannatul Firdaus untuk membaca atau membahas ulasan-ulasan yang terkait dalam kitab I'anatul Talibin ataupun kitab fikih jilid 2, yaitu yang dikarang oleh Al-Alamatan Abi Bakrin Uthmani bin Muhammad Syaqqah Ad-Damyati Al-Bakri. Baiklah, izinkan saya untuk membacakan ulasan-ulasan walaupun singkat yang dapat saya sampaikan nanti, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada seluruh hadirin. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan salihan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu shaumi. Bermula ini itu bab yang menyatakan tentang hukum berpuasa. Baiklah, kepada seluruh hadirin yang dirahmati oleh Allah, kenapa bab ini yaitu membahas tentang bab puasa? Karena sesuai dengan acara kita dan acara kita pada malam hari ini, yaitu berkaitan tentang penyambutan bulan suci Ramadan nanti. Yaitu nanti pas ketika bulan suci Ramadan nanti kita akan melakukan kewajiban kita sebagai umat muslim baik di seluruh dunia, yaitu melaksanakan kewajiban rukun Islam kita, melaksanakan kewajiban berpuasa. Huwa lughatan imsaku. Bermula dianya puasa secara bahasa itu menahan. Nah, di sini menurut bahasa yaitu berpuasa itu dapat diartikan menahan. Di dalam disebutkan ai anil muftirin au anil kalami au ghairihima. Artinya daripada berbuka ataupun daripada berkata-kata ataupun daripada selain keduanya.
Nah, di sini disebutkan bahwasanya dapat diartikan segala sesuatu yang namanya menahan itu dapat diartikan berpuasa. Baik itu menahan daripada waktu berbuka puasa ataupun menahan daripada berkata-kata. Maksudnya berkata-kata bagaimana? Maksudnya berkata-kata yang dapat mengandung unsur-unsur negatif, mengandung unsur-unsur maksiat ataupun selain daripada keduanya, yaitu menahan daripada mata kita, ucapan kita, pendengaran kita dan lain sejenisnya. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwasanya berpuasa menurut bahasa itu adalah menahan. Segala sesuatu yang menahan dapat diartikan sebagai berpuasa. Para hadirin. Baik, kepada seluruh para hadirin semua, wa syar'an imsaku an muftirin bisyurutihi, hati-hati, dan puasa secara syarak itu menahan daripada yang membatalkan puasa. Kan disebutkan bahwasanya sebelumnya puasa menurut bahasa itu adalah menahan, yaitu baik menahan sampai berbuka ataupun menahan daripada berkata-kata yang mengandung unsur maksiat ataupun selain daripada keduanya. Akan tetapi di menurut cara ini, yaitu berpuasa maksudnya bagaimana? Berpuasa yaitu menahan daripada segala sesuatu yang dapat membatalkan berpuasa. Artinya menurut cara ini lebih ditentukan bahwasanya kita sebagai umat muslim ketika kita berpuasa itu kita tuh wajib menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Contohnya seperti apa? Makan dan minum, muntah dengan sengaja, ataupun memasukkan sesuatu ke dalam rongga-rongga ataupun lain sejenisnya yang dapat membatalkan puasa. Itulah menurut syarat bisyurutihi, hati-hati dengan segala syarat yang akan datang. Artinya ketika kita berpuasa tersebut, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berpuasa itu haruslah kita mengetahui ketentuan dan syarat-syarat berpuasa. Contohnya seperti apa? Yang pertama, Islam. Berpuasa itu wajib bagi orang-orang Islam ataupun balik, berakal, dan bagi orang-orang yang mampu untuk mengerjakan puasa. Dan sejak kapan ataupun ketika berpuasa tersebut haruslah kita mengetahui syarat-syaratnya. Kan terkadang ada ceritanya nih, bagi orang-orang yang mohon maaf, bagi orang-orang yang awam, ketika masuknya bulan puasa, kita itu sekedar puasa. Kalau di ibarat disebutkan, seperti contohnya kalau orang berpuasa, kita juga berpuasa. Orang buka, kita juga buka. Orang sahur, kita juga sahur. Akan tetapi di dalam hal ini, kita sebagai umat Islam haruslah kita mengetahui ketentuan syarat-syarat berpuasa tersebut. Agar apa? Agar kita itu dapat melakukan berpuasa lebih maksimal. Agar pahala kita dapat, ataupun agar derajat kita dapat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita berpuasa itu haruslah mengikuti syarat. Dan ketika kita berpuasa harusnya kita menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Sejak kapan? Dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Wa furidha fi sya'bana fi sanati tsaniyati minal hijrati. Dan difardukan orang akannya puasa pada bulan Sya'ban pada tahun yang kedua daripada hijrahnya Nabi. Perlu diketahui kepada seluruh hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah pada malam hari ini, bahwasanya dahulunya banyak orang berpendapat bahwasanya fardu berpuasa itu pada bulan awal-awal berpuasa itu difardukan pada awal bulan Sya'ban pada tahun yang kedua daripada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa min khasaisina, dan bermula dianya puasa daripada terkhususnya akannya kami. Nah, disinilah banyak ulasan-ulasan yang penting dapat kita pahami, bahwasanya berpuasa di bulan suci Ramadan itulah terkhusus bagi kita semua. Kita siapa? Kita umat Islam yang ada di seluruh penjuru dunia. Nah, disinilah dan ada pun puasa-puasa lain yang biasa dilakukan oleh orang-orang lain, seperti puasa sunat, puasa Nabi Daud, yaitu puasa selang-seling. Misalnya hari ini puasa, besoknya tidak, dan besoknya lagi puasa. Bahkan orang Yahudi pun melakukan puasa, yaitu puasa Asyura, puasa satu hari saja. Akan tetapi di bulan suci Ramadan inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus bagi kita semua. Kenapa terkhusus? Nah, perlu diketahui kepada Bapak Ibu semua, nanti pas menjelang ataupun memasuki bulan suci Ramadan, perlu diketahui bahwasanya saking terkhususnya berpuasa di bulan suci Ramadan ini, ketika
masuknya bulan suci Ramadan, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu nikmat dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk disitulah kita dapat meningkatkan amalan-amalan kebaikan kita, amalan-amalan soleh, serta amalan-amalan kebaikan kita. Untuk apa? Untuk derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini banyak kali khususnya kita umat Islam berpuasa di bulan suci Ramadan. Bahkan di kitab Daqaiqul Akbar disebutkan bahwasanya bagi orang-orang yang melaksanakan puasa, yaitu puasa di bulan suci Ramadan, ketika di akhirat kelak, mohon maaf, katanya ketika di akhirat, ketika orang-orang di situ kelaparan, kepanasan, kehausan, dan tidak diberikan pakaian, akan tetapi bagi orang-orang yang melakukan puasa ataupun melaksanakan kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan, ketika di dunia kelaparan, kehausan demi mendapatkan ganjaran pahala, ketika di akhirat kelak disebutkan di kitab Daqaiqul Akbar, ia akan diberikan nikmat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Yaitu diberikan pakaian putih ataupun diberikan dilindungi kita dari awan-awan yang awan-awan. Dan bahkan selain daripada itu, saking terkhususnya bulan Ramadan bagi kita sebagai umat muslim, yaitu di bulan suci Ramadan itulah kita dapat meningkatkan amalan kebaikan, yaitu hablum minallah wa hablum minannas, yaitu meningkatkan amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan suci Ramadan itulah kita dapat meningkatkan ibadah-ibadah sunat, meningkatkan seluruh pahala-pahala kita. Bahkan ketika di bulan suci Ramadan itulah ketika kita berbuat kebaikan, walaupun kebaikan itu hanya sekecil biji zarah, kita tuh diberikan pahala berlipat-lipat ganda. Saking terkhususnya bulan suci Ramadan. Nah, dalam hal itu, ketika nanti masuknya bulan suci Ramadan, diharapkan seluruh para hadirin ataupun bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama memasuki bulan suci Ramadan nanti, mari kita bergembira, mari kita bersenang ataupun mari kita senang-senang memasuki bulan suci Ramadan, yaitu bulan suci yang penuh berkah, yang dapat kita meningkatkan amalan-amalan kebaikan dan meningkatkan seluruh kebaikan-kebaikan, meningkatkan puasa-puasa ataupun meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjalin silaturahmi kita kepada seluruh keluarga kita. Baiklah, mudah-mudahan dapat bermanfaat ulasan yang dapat saya sampaikan, hanya sedikit, walaupun hanya sedikit, karena ilmu walaupun sedikit dan diamalkan akan jadi bermanfaat. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kesalahan bagi saya, karena saya hanya manusia biasa yang hanya masih belajar. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, la hen hai
Allah bagurahum haile Allah. Jumpa mira lolhat pasang oi sanggoi tanda hati londe nanyum ke gata umpama de gunung yang lambong sambut salung londe ngan lapang dada di langit bintang hai bintang di bumi pade bulan atu le melele sa alon du lendang hai lendang imata dile ingat sabela sabe ke ayum mata arong pulau pinang jibu dah gelombang tujuh lapo patah panjang di dalam minyak melabo arong pulau pinang jibu dah gelombang tujuh lapo patah panjang di dalam minyak melabo dilela pasti dadak ditarik bukan tatare laura odaya tak putih tulung lon di dalam jiran mantang teringat guna kata Tu mile mile jalla tu jalla, tu mile mile jalla tu jalla, tu mile mile jalla tu jalla, tu mile mile jalla tu jalla. Beri tepuk tangan